Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Kisah lanjutan dari perjalanan Satrio. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesampainya di Jakarta, Satrio langsung memulai aktivitasnya dengan mengunjungi teman-temannya dan juga mulai mencari pekerjaan. Walau kini di dalam tubuhnya telah bersemayam ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kebatinan tingkat tinggi, tapi Satrio tidak terlihat sedikit pun berubah. Dia tetap terlihat santun, rendah hati dan juga humoris. Tapi kini dia lebih terlihat matang dan lebih dewasa. Di tengah-tengah kesibukannya itu, Satrio teringat akan sosok Pak Haryo yang ada di sebuah rumah tua, yang waktu itu tanpa sengaja membawanya masuk ke dimensi lain. Satrio juga teringat kata-kata terakhir yang diucapkan oleh sosok Sukma Pak Haryo, yang mengatakan jika dia memiliki keyakinan jika suatu hari nanti Satrio dapat membantunya dan mengantarkan Sukmanya kembali kepada Sang Maha Pencipta dengan tenang. Keinginan untuk kembali ke rumah tua itu semakin kuat dalam benak Satrio. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai, sebuah janji yang tanpa sadar telah dia ikrarkan kepada sosok Pak Haryo. Meskipun banyak hal yang harus dia lakukan di Jakarta, namun hatinya terusik oleh ingatan akan pengalaman mistis yang pernah dia alami di sana. Hari itu setelah selesai mengurus beberapa keperluan, Satrio memutuskan untuk mencari rumah tua tersebut. Dia mencoba mengingat kembali lokasi pastinya dan mencari tahu apakah masih ada orang yang mengenal sosok Pak Haryo. Perjalanannya membawa ke sebuah lingkungan yang kini tampak lebih ramai dibandingkan terakhir kali dia kunjungi. Bangunan-bangunan baru berdiri di sekitarnya, tetapi rumah tua itu masih tetap berdiri seolah tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Dari luar, rumah itu tampak tidak terawat, dengan cat yang mulai pudar dan halaman yang dipenuhi ilalang. Suasana di sekitar rumah terasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Seakan ada batas tidak kasat mata yang memisahkan tempat itu dari dunia luar. Satrio berdiri sejenak, mengamati rumah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasakan aura yang sama seperti sebelumnya, sebuah energi yang seakan menariknya untuk masuk lebih dalam. Dia melangkah pelan ke arah pintu rumah tua tersebut dan merasakan setiap perubahan di udara seiring dengan langkahnya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu kayu yang dingin, sebuah getaran halus menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Rumah ini masih menyimpan misteri yang belum terungkap dan Satrio tahu bahwa kedatangannya kali ini bukan sekedar kunjungan biasa. Dengan membaca ajian bedah sukmo dan dengan satu tarikan nafas, dia mulai membuka mata batinnya yang langsung terhubung dengan dimensi lain di rumah itu. Dan setelah ajian bedah sukmo bekerja, tanpa melepas sukma dari raganya, Satrio pun dapat melihat sosok Pak Haryo yang berdiri di hadapannya sambil tersenyum. "Akhirnya kamu datang ke tempat ini lagi, Mas," ujar sosok Pak Haryo yang langsung menyapa Satrio. "Iya, Pak. Saya merasa ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiran saya." "Kamu tampak berbeda dari sebelumnya, Mas. Auramu lebih kuat dan sepertinya kamu memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat," ucap Pak Haryo sambil tersenyum. "Saya masih sama seperti yang dulu, Pak. Hanya seorang laki-laki biasa," balas Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar dan menemukan jika tempatnya berada telah berubah. "Maaf, Pak. Kenapa Pak Haryo ini terus berada di rumah ini?" tanya Satrio penasaran. "Bukannya kau sudah tahu, Mas, apa yang menjadi penyebab kematianku?" balas Pak Haryo sambil melangkah mendekat ke arah Satrio. "Iya, Pak, saya tahu. Tapi apakah Pak Haryo masih menyimpan dendam sehingga arwah Pak Haryo terus berada di tempat ini?" tanya Satrio yang langsung dibalas anggukan kepala dari Pak Haryo. "Saya dihianati.
oleh seorang wanita yang sangat saya sayangi, Mas. Walau memang dia adalah pilihan saya, tapi saya tidak menyangka jika dia tega berbuat sekejam itu. Balas Pak Haryo sambil menundukkan wajahnya. Lalu apa yang ingin Pak Haryo lakukan sekarang? Tanya Satrio penasaran. Saya memiliki 2 orang anak, Mas. Sepertinya hidup mereka sekarang serba kekurangan karena semua harta benda yang saya miliki sudah diambil alih oleh perempuan itu, dan hanya menyisakan 1 rumah ini saja yang tidak diambilnya karena saya terus mengganggunya ketika dia di sini. Balas Pak Haryo menjelaskan. Satrio menghela nafas panjang mencerna semua yang baru saja dia dengar. Dia bisa merasakan betapa dalam luka yang masih tertinggal dalam sukma Pak Haryo. Dendam yang belum tuntas telah membuat arwahnya terjebak di rumah tua itu dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju alam yang lebih tenang. Jadi Pak Haryo ingin saya membantu anak-anak Bapak? Tanya Satrio sambil menatap sosok Pak Haryo yang berada di hadapannya dengan penuh kesungguhan. Saya hanya ingin mereka mendapatkan hak mereka, Mas. Saya tidak ingin mereka hidup dalam kesulitan akibat keserakahan perempuan itu. Jika kau bersedia membantu, saya akan sangat berterima kasih. Balas Pak Haryo sambil menganggukkan kepalanya. Satrio kembali mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah. Kini dia memahami bahwa rumah ini bukan sekedar rumah yang ditinggalkan, tetapi juga saksi bisu dari sebuah pengkhianatan yang begitu mendalam. Di mana mereka sekarang, Pak? Tanyanya siap untuk mendengar jawaban yang mungkin akan membawanya ke dalam perjalanan baru. Pak Haryo mengangkat wajahnya dengan sorot mata yang menyiratkan harapan yang begitu besar. Biasanya anak sulung saya yang bernama Romi datang ke rumah ini 1 atau 2 bulan sekali. Sedangkan anak bungsu saya yang bernama Rita datang hampir setiap minggu. Balas Pak Haryo menjelaskan. Kenapa mereka tidak tinggal di rumah ini saja, Pak? Kelihatannya rumah ini sangat besar dan bisa dibagi 2. Tanya Satrio penasaran. Mereka tidak berani menempati rumah ini, Mas. Karena ibu tirinya mengancam akan membuat hidup anak-anak saya berantakan jika sampai mereka berani menempati rumah ini. Balas Pak Haryo lagi. Apa yang membuat kedua anak Bapak ini takut kepada ibu tirinya itu, Pak? Karena istri saya itu banyak menggunakan jasa dari dukun-dukun hebat, Nak. Awalnya saya juga tidak menyangkanya, Nak. Tapi ketika saya merasakan guna-guna yang membuat saya tidak bisa melakukan apapun, baru saya menyadarinya jika istri saya itu memiliki banyak kenalan dukun-dukun sakti. Balas Pak Haryo menceritakan. Satrio menghela nafas panjang, kini semuanya mulai jelas. Pengkhianatan yang dialami Pak Haryo bukan hanya sekedar karena ambisi duniawi, tetapi juga melibatkan ilmu hitam yang membuatnya tidak berdaya hingga ajal menjemput. Bayangan tentang Romi dan Rita yang harus hidup dalam ketakutan semakin menemui benaknya. Mereka tidak hanya kehilangan ayah, tetapi juga hak mereka atas rumah ini, yang seharusnya bisa menjadi tempat berlindung. Satrio bisa membayangkan betapa sulitnya hidup mereka di luar sana, di bawah bayang-bayang ancaman ibu tiri yang kejam. Tapi tidak perlu mendengar lebih banyak lagi, Satrio tahu bahwa ini bukan sekedar permintaan biasa. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia hadapi. Tidak hanya membantu Romi dan Rita mendapatkan hak mereka, tetapi juga menghadapi ancaman dari ilmu hitam yang masih mengikat kehidupan mereka. Dalam hatinya Satrio sudah mengambil keputusan. Dia tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Apapun yang terjadi, dia akan mencari Romi dan Rita, mengungkap kebenaran, dan menghadapi ibu tiri mereka beserta kekuatan gelap yang melindunginya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Haryo, Satria pun berpamitan kepada sosok arwah lelaki parubaya itu. Tapi setelah dia kembali ke tubuhnya dan berdiri tepat di depan rumah tua itu, Satrio dikejutkan dengan suara orang yang meneriakinya dari arah pagar rumah tersebut. Siapa kamu? Kamu mau maling ya? Seru seorang lelaki yang usianya tampak sedikit lebih tua dari Satrio. Itu Romi, Mas, ucap Pak Haryo yang ternyata masih berdiri di hadapan Satrio. Maaf, Mas, saya nggak bermaksud apa-apa, balas Satrio dengan tenang sambil berjalan mendekat ke arah lelaki yang meneriakinya itu. Loh, terus kamu mau ngapain di sini? Bentak lelaki itu dengan wajahnya yang terlihat merah. Sambil menggaruk-garuk kepala, Satrio pun mulai mencari jawaban yang tepat, namun kebingungan terus menyelimutinya. Sepertinya tidak ada kalimat yang tepat untuk menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah itu. Mas, ini pasti Romi ya, anak dari mendiang Pak Haryo.
Ucap Satrio yang seketika itu juga membuat lelaki itu terkejut. Iya, saya Romi, pemilik rumah ini. Balas Romi dengan suara lantang. Iya mas, saya tahu, karena barusan saya bertemu dengan ayah Anda di dalam. Balas Satrio semakin membuat Romi tercengang. Wajah Romi yang semula dipenuhi amarah kini berubah menjadi raut kebingungan. Alisnya berkerut, matanya menyipit tajam, dan nafasnya sedikit tertahan. Dia tampak mencoba memahami kata-kata Satrio, namun jelas ada ketidakpercayaan dalam sorot matanya. Omong kosong, ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Serga Romi dengan suara yang masih penuh emosi. Satrio tidak langsung menanggapi apa yang baru saja diucapkan oleh Romi. Hal itu sengaja dilakukannya karena dia bisa merasakan kegalauan yang tersirat dalam nada suara Romi. Ada sesuatu dalam diri lelaki itu yang seolah menolak namun sekaligus ingin percaya. Mungkin karena selama ini jauh di dalam hatinya, dia masih merasa kehadiran sang ayah yang belum pergi sepenuhnya. Di balik punggungnya, sosok Pak Haryo masih berdiri, memperhatikan mereka dengan wajah penuh harapan. Arwahnya yang belum tenang dan masih terikat di rumah itu, menunggu seseorang yang bisa membantunya menyelesaikan urusan duniawi yang belum selesai. Satrio menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan saatnya berdebat atau membuktikan sesuatu dengan kata-kata. Dia harus membuat Romi percaya dengan caranya sendiri. Ada sesuatu yang ingin ayahmu sampaikan, mas, ucap Satrio akhirnya dengan nada lebih tenang dan penuh keyakinan. Romi masih berdiri kaku, hatinya bergejolak. Namun entah kenapa tatapan Satrio yang begitu dalam dan serius membuatnya sedikit gentar. Ada sesuatu dari lelaki asing ini yang terasa berbeda. Setelah agak sedikit lama berdiam di depan pagar pintu rumah itu, Romi pun melangkah masuk dan melewati Satrio tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan setelah dia membuka pintu rumah tersebut, dia berkata seolah menantang Satrio untuk melakukan sesuatu yang mungkin mustahil dilakukan oleh orang awam. Kalau kamu tadi bertemu dengan orang tua saya, sekarang tunjukkan di mana dia berada, ucap Romi sambil melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Tanpa pikir panjang lagi, Satrio pun langsung menyusul langkah Romi dan dia pun mulai memasuki rumah tersebut sambil sesekali memperhatikan keadaan sekitar. Maaf mas, bukan saya bermaksud apa-apa, tapi kalau sampean mau bertemu dengan sosok mendiang Pak Haryo, sekarang pejamkan kedua mata mas Romi, ujar Satrio yang berdiri tepat di belakang Romi. Tanpa sedikit pun membalas perkataan dari Satrio, Romi pun langsung membalikkan badannya dan menghadap ke arah Satrio. Tanpa menunggu lagi, dia langsung memejamkan kedua matanya, seolah ingin membuktikan apa yang telah dikatakan oleh Satrio. Mengetahui hal itu, Satrio pun langsung menggunakan ilmu ajian bedah sukmo, dan setelah sukmanya terlepas dari raga, Satrio langsung menyentuh pundak Romi dan membawanya ke tempat Pak Haryo berada. Sekarang buka mata mas, ucap Satrio perlahan. Walau sempat merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya, tapi Romi tetap terlihat tenang. Sambil terus mengedarkan pandangannya, dia mulai menyadari jika kini dirinya berada di alam lain. Karena kini, rumah tua yang tadi dimasukinya tampak berbeda. Cahaya remang-remang menyelimuti ruangan, dinding-dinding kayu terlihat lebih lapuk, dan hawa dingin yang menusuk terasa begitu nyata. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, seperti bisikan yang datang dari sudut-sudut gelap rumah itu. Lalu di depan mereka, perlahan-lahan muncul sosok yang sangat dikenalnya. Pak Haryo berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana seperti yang sering dia pakai semasa hidup. Tatapannya penuh kerinduan dan kesedihan, seolah menunggu saat ini sejak lama. Romi, ujar Pak Haryo yang terdengar berat, namun mengandung kehangatan yang begitu familiar. Romi menelan ludah, dadanya terasa sesak dan kakinya sedikit gemetar. Ayah, balas Romi dengan suaranya yang terdengar hampir berbisik. Sudah lama sekali nak, ayah ingin berbicara denganmu, ucap Pak Haryo dengan wajahnya yang dihiasi senyum bahagia. Romi tidak mampu berkata-kata, dia hanya bisa menatap sosok ayahnya dengan mata yang mulai basah. Banyak perasaan bercampur di dalam dadanya, rasa rindu, haru, dan juga kesedihan mendalam atas semua yang telah terjadi di masa lalu. Satrio yang masih berdiri di sampingnya tetap diam, membiarkan momen itu terjadi. Dia tahu ini bukan sekedar pertemuan antara dua dunia,
melainkan kesempatan bagi seorang ayah yang telah lama menunggu untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada anak yang ditinggalkannya. Rom, ada hal yang harus kamu ketahui dan kau lakukan, nak. Ayah ingin kau dan adikmu mendapatkan kembali hak kalian yang telah dirampas, ucap Pak Haryo dengan wajah penuh ketegasan. Tapi bagaimana ya? Wanita itu terlalu kuat. Dia punya banyak orang di belakangnya. Karena itu kau harus berani, Rom. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Selama ini ayah tetap di sini karena telah merasa gagal melindungi kalian. Sekarang kau harus memperjuangkan apa yang menjadi hakmu dan juga Rita, ucap Pak Haryo dengan tegas. Mas Romi gak usah khawatir. Saya akan membantu Mas Romi dan juga Mbak Rita agar Pak Haryo dapat kembali dengan tenang. Ini kesempatan Mas Romi untuk mengubah segalanya, Mas, sambung Satrio yang membuat Romi merasa lega mendengarnya. Romi menghela nafas panjang. Di dalam hatinya perasaan bimbang dan takut masih menghantuinya, tetapi kata-kata ayahnya dan kehadiran Satrio memberinya kekuatan. Dalam diam dia mulai memahami bahwa selama ini dirinya telah membiarkan ketakutan menguasai hidupnya. Bayangan masa lalu kembali melintas di benaknya saat ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi dengan wanita itu. Bagaimana kehidupan mereka perlahan berubah menjadi penuh tekanan dan penderitaan. Dia ingat saat-saat di mana dia dan Rita harus menahan lapar, sementara wanita itu hidup dengan segala kemewahan yang berasal dari harta peninggalan ayah mereka. Kini di hadapan sosok ayahnya yang masih terjebak di dunia ini, Romi merasa beban tanggung jawab itu semakin nyata. Dia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Jika ayahnya saja masih terus menjaga rumah ini dalam bentuk arwahnya, bagaimana mungkin dia sebagai anak tidak berjuang untuk apa yang seharusnya menjadi milik mereka? Di sampingnya Satrio tetap berdiri dengan penuh ketenangan. Dia sudah melihat banyak hal di luar nalar manusia biasa dan dia tahu bahwa ini bukan sekedar pertarungan duniawi. Ada kekuatan lain yang bermain di balik semua kejadian ini, dan untuk menghadapinya, Romi tidak bisa hanya mengandalkan keberanian saja. Akan ada pertarungan besar di depan. Bukan hanya melawan wanita kejam itu, tetapi juga menghadapi kekuatan gaib yang mungkin telah melindungi dirinya selama ini. Pak Haryo menatap putranya dengan sorot mata penuh harapan. Dalam keheningan dia mengulurkan tangannya seolah ingin memberikan sesuatu yang tidak kasat mata kepada Romi. Namun ketika Romi hendak menyentuh tangan ayahnya, tiba-tiba saja pandangannya menjadi gelap dan dia tidak sadarkan diri. Entah sudah berapa lama Romi terbaring lemas di lantai berdebu rumah itu, dan dia baru terbangun ketika Satrio menggoyang-goyangkan tubuhnya. Mas, bangun. Hari mulai gelap dan kita masih harus memikirkan sesuatu untuk dapat memancing perempuan itu agar dia bertindak, ujar Satrio yang membuat Romi tersentak dan langsung bangkit dari tidurnya. Iya mas, maafkan saya atas sikap kasar saya tadi, balas Romi yang langsung bangun dan berjalan keluar rumah. Kita bicarakan ini di rumah saya saja mas. Itu pun kalau masnya tidak keberatan. Siap mas, kebetulan saya senggang kok. Oh ya, perkenalkan nama saya Satrio, balas Satrio sambil mengulurkan tangannya. Malam itu Satrio dan Romi pun langsung berangkat menuju ke rumah kontrakan adiknya yang bernama Rita untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Dan setelah perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah gang sempit yang dipenuhi rumah-rumah kontrakan sederhana. Bau khas pemukiman padat menyambut mereka, bercampur dengan suara anak-anak bermain dan ibu-ibu yang bercengkrama di depan rumah. Romi melangkah lebih dulu, menyusuri lorong sempit yang dipenuhi jemuran pakaian yang hampir menutupi jalan. Di depan sebuah rumah kecil dengan dinding yang sudah mulai pudar warnanya, Romi berhenti. Dia mengetuk pintu kayu yang terlihat lapuk, kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan seorang perempuan muda dengan wajah kelelahan muncul di hadapan mereka. Mas Romi, ucap suara perempuan itu bergetar, setengah tidak percaya melihat kakaknya berdiri di depan pintu rumahnya. Iya dek, aku mampir sebentar, balas Romi sambil tersenyum. Setelah beberapa saat berbincang di depan rumah, Rita pun langsung mengajak mereka masuk. Rumah kontrakan itu sangat sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan kecil dan 1 dapur mungil di bagian belakang. 2 anak kecil tampak sedang tidur di sudut ruangan. Tubuh mereka hanya beralaskan kasur busa tipis. Melihat kondisi itu, Romi semakin menguatkan tekadnya. Mereka duduk di lantai karena memang tidak ada perabotan mewah di sana.
Romi mulai menjelaskan segalanya kepada Rita tentang pertemuannya dengan arwah ayah mereka, tentang harta yang telah dirampas, dan tentang keinginannya untuk merebut kembali apa yang menjadi hak mereka. Rita mendengarkan dengan penuh perhatian, dengan matanya yang berkaca-kaca. "Mas Satrio bersedia membantu kita, Dek," ujar Romi sambil menatap ke arah Satrio. Satrio hanya mengangguk pelan. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar perebutan harta, tetapi juga pertarungan antara dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Wanita yang telah menghancurkan keluarga ini bukanlah orang biasa, dan mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Malam itu mereka bertiga duduk bersama, merancang rencana untuk memancing wanita itu keluar dari persembunyiannya. Dan setelah berbincang cukup lama, Satrio pun mengusulkan jika salah satu dari mereka menempati rumah tua itu saja. Karena walau terlihat kusam, namun rumah itu masih sangat layak untuk dihuni. "Bukannya kami tidak mau, Yok. Dulu pernah aku menempati rumah itu bersama keluargaku, tapi baru 1 bulan kami di sana, anak dan istriku jatuh sakit, dan setelah kami mencari pengobatan alternatif, kami diminta untuk pindah dari sana," ujar Romi menjelaskan. "Dan setelah aku telusuri, ternyata perempuan bernama Mirna itulah penyebab sakit yang dialami oleh keluargaku. Dia mengirimi kami guna-guna. Bahkan Rita yang tidak tahu menau pun ikut terkena imbasnya," Ibu Romi menjelaskan. "Nah, justru itu yang harus kita tunggu, Mas. Percayalah, Mas. Aku akan melindungi kalian dengan apa yang aku miliki saat ini," balas Satrio yang membuat Romi dan Rita terdiam dan saling beradu pandang. "Jadi maksudmu, kami akan kau jadikan umpan?" tanya Romi penasaran. "Iya, Mas. Kurang lebihnya seperti itu," balas Satrio dengan mantap. "Bagaimana, Dek?" tanya Romi sambil menatap ke arah adiknya. "Aku sih ikut saja, Mas. Yang penting kita semua aman," balas Rita dengan penuh keyakinan. "Baiklah, kalau begitu kapan aku harus mulai untuk membersihkan rumah itu, Yok?" tanya Romi dengan penuh percaya diri. "Lebih cepat lebih baik, Mas. Besok juga nggak apa-apa," balas Satrio penuh percaya diri. "Lalu bagaimana caranya kau akan melindungi kami, Yok? Sedangkan guna-guna yang dikirim perempuan itu bisa datang kapan saja?" tanya Romi penasaran. "Setelah rumah itu sampai bersihkan, saya akan memasangi pagar pelindung gaib, Mas. Dan ketika ada santet atau guna-guna yang datang, saya akan menelusurinya dengan cepat," balas Satrio menjelaskan. Malam pun terasa semakin larut. Namun semangat mereka tidak juga surut. Rencana telah disusun dan langkah-langkah telah ditetapkan. Tidak ada lagi keraguan dalam hati Romi maupun Rita. Mereka sadar ini adalah satu-satunya cara untuk menghadapi ketidakadilan yang selama ini menghantui keluarga mereka. Keesokan paginya Romi dan Rita bergegas menuju rumah tua yang selama ini ditinggalkan dengan membawa beberapa peralatan kebersihan seadanya. Mereka mulai membersihkan rumah yang sudah lama tertutup debu dan sarang laba-laba. Setiap sudut rumah mereka rapikan. Setiap jendela mereka buka lebar-lebar, membiarkan sinar matahari masuk dan mengusir kesan kelam yang selama ini menyelimutinya. Sementara itu Satrio tidak hanya tinggal diam. Dengan ilmu yang dimilikinya, dia mulai merapal doa dan memasang pagar gaib di sekitar rumah. Ajian sirep pawening pun dia gunakan untuk menutup dan melindungi rumah itu dari serangan-serangan makhluk gaib yang pasti akan dikirimkan oleh perempuan bernama Mirna. Ketika matahari mulai condong ke barat, rumah tua itu telah berubah. Kini rumah itu terasa lebih bersih, lebih terang, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Namun Romi dan Rita tahu ancaman tidak akan hilang begitu saja. Malam pertama mereka di rumah itu tiba, suasana begitu hening. Hanya suara angin malam yang berdesir perlahan. Di dalam rumah Romi dan Rita duduk bersama. Sementara Satrio tetap waspada, merasakan setiap getaran yang ada di sekitar mereka. Namun hingga pagi menjelang tidak ada apapun yang datang malam itu. Hari-hari pun terus berlalu dan sekitar 2 minggu kemudian ketika Satrio sedang terbaring di tempat tidurnya, dia merasakan adanya sebuah energi yang sedang mencoba untuk membuka ajian sirep pawening yang sedang dipasang oleh Satrio di rumah tua yang kini ditempati oleh Rita. Namun Satrio tetap tenang dalam menghadapi ancaman itu. Perlahan-lahan dia mengganti pakaiannya dan keluar dari rumahnya tanpa berpamitan kepada ibu dan kedua adiknya. Langkah Satrio mantap saat meninggalkan rumahnya, menyusuri jalanan malam yang sepi. Angin dingin berembus pelan, membawa pertanda bahwa sesuatu yang tidak kasat mata tengah bergerak di dalam kegelapan. Tanpa banyak pikir, dia mempercepat laju sepeda motornya.
Ketika dia tiba di depan rumah itu, suasana tampak biasa saja. Tidak ada tanda-tanda gangguan, namun bagi penglihatan mata batinnya, segala sesuatunya tampak berbeda. Dia bisa merasakan getaran halus, seperti ombak yang perlahan mengikis benteng pertahanannya. Seperti ada sesuatu atau seseorang yang sedang mencoba menembus perlindungan gaib yang dia pasang. Satrio tidak langsung masuk ke dalam rumah. Dia berdiri di halaman rumah sambil memejamkan mata, lalu menarik nafas panjang. Dengan tenang dia mulai membaca mantra untuk memperkuat kembali ajian sirep pawening yang hampir terbuka. Seperti membangun kembali tembok yang terkikis, energi perlindungan itu kembali utuh, menghalau setiap serangan yang datang. Setelah memastikan semua aman, Satrio pun langsung mengetuk pintu rumah dan Romi pun langsung membukakannya. "Gimana Yok? Apakah ada sesuatu?" tanya Romi dengan wajah yang terlihat serius. "Iya mas, sepertinya si dia sudah tahu jika sampean dan Mbak Rita telah menempati rumah ini," balas Satrio dengan tenang. "Lalu sekarang gimana Yok?" tanya Romi yang mulai terlihat kebingungan. "Sebaiknya kalian masuk ke dalam satu kamar, karena saya akan langsung menghadapi sosok makhluk gaib yang dikirim untuk menyakiti kalian mas," balas Satrio yang langsung disambut anggukan kepala oleh Romi. Menyadari jika ada bahaya yang sedang mengancam, Romi pun langsung mengetuk pintu kamar di mana Rita sudah tertidur bersama kedua anaknya. Dan setelah Romi menjelaskan dengan singkat, Rita pun mengerti dan meminta Romi untuk masuk ke dalam kamarnya. "Aku akan melindungi kalian di kamar ini mas, pokoknya jangan sampai ada yang keluar sebelum aku meminta kalian untuk keluar," pinta Satrio sambil menganggukkan kepalanya dengan mantap. "Baiklah Yok, sebelumnya aku ucapkan terima kasih," balas Romi yang langsung menutup pintu kamar tersebut. Setelah memasang ajian sirep pawening yang melindungi Romi dan Rita serta kedua anaknya di kamar itu, Satrio pun membuka pagar gaib yang dibuatnya untuk menyelubungi rumah tersebut. Dan tidak lama berselang, sosok makhluk gaib bertubuh kurus dengan kepala yang hampir mirip dengan topeng leak melesat masuk. Namun Satrio yang telah menggunakan ilmu ajian Beda Sukmo langsung menyerang sosok makhluk gaib tersebut dengan ajian Guntur Wulung. Selain itu, untuk berjaga-jaga, Satrio juga meminta sosok Wirasagara untuk terlibat langsung dalam pertempuran gaib malam itu. Dan oleh karena Satrio belum memiliki pengalaman dalam pertarungan yang sangat berisiko itu, Wirasagara pun mengambil alih kendali dengan terus menyerang makhluk gaib kiriman yang akan mengganggu Romi dan juga Rita. "Jangan musnahkan Ki, kita harus tahu siapa yang mengirimnya ke sini," ujar Satrio melalui batinnya. Wirasagara memahami maksud Satrio dan segera mengubah strateginya. Alih-alih menghancurkan makhluk gaib itu, dia mulai menguncinya dengan pusaran energi yang membelenggu gerakannya. Makhluk itu meronta, mengeluarkan suara melengking tajam yang memekakan telinga. Namun semakin dia mencoba melepaskan diri, semakin kuat belenggu yang mengikatnya. Satrio yang masih dalam keadaan Beda Sukmo memperhatikan setiap gerakan makhluk itu. Dia bisa merasakan ketakutan yang perlahan merayap dalam diri makhluk tersebut. Ini pertanda bahwa sosok makhluk gaib itu bukan sekedar makhluk kiriman biasa, tetapi memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami bahaya yang mengancamnya. Sementara itu, Wirasagara tetap menjaga tekanan. Cahaya kebiruan dari ajian Tirta Gading masih menyelimuti tubuhnya, siap untuk dilepaskan kapan saja. Namun dia menahan diri, menunggu perintah selanjutnya dari Satrio. Dengan ketenangan yang telah dia latih, Satrio mulai berkomunikasi dengan makhluk itu melalui getaran batinnya. Dia menyelidiki asal-usulnya dan mencoba menembus lapisan energi yang menyelimuti sosok makhluk gaib tersebut. Perlahan gambaran samar mulai muncul di benaknya. Sebuah tempat gelap, penuh dengan bebauan dupa dan gemuruh suara mantra. Sosok seseorang wanita terlihat duduk bersila di tengah lingkaran kain kuning, dengan mata terpejam dan tangan yang bergerak membentuk raja-raja gaib di udara. Di sekelilingnya, lilin-lilin kecil bergetar. Nyalanya hampir padam karena terpaan angin gaib. Satrio mengamati lebih dalam, wajah wanita itu perlahan menjadi jelas, dan dia bukan orang asing di mata Satrio. "Bukankah itu istri dari Pak Haryo?" gumam Satrio dalam hatinya. Tanpa ragu, Satrio mempererat cengkramannya dalam dunia gaib, menyalurkan kekuatannya agar makhluk itu semakin terikat dalam kendalinya. Kini dia tahu siapa yang berada di balik serangan ini. Makhluk itu terus meronta, tapi kekuatannya semakin melemah. Dia tahu jika tidak ada gunanya melawan lebih lama,
Dan getaran yang dipancarkan makhluk itu perlahan berubah menjadi sebuah kepasrahan, seolah menerima nasibnya. Dengan satu gerakan tajam, Satrio pun mengubah energi yang membelenggu makhluk itu menjadi sebuah perintah. Dia tidak lagi menahannya, melainkan mengikatnya dan mulai memerintahkan makhluk itu. Sekarang kembalilah kepada orang yang menyuruhmu dan lakukan apa yang tadi dia perintahkan kepada orang itu, ngerti? Ucap Satrio melalui batinnya. Apa kamu ingin menghabisi manusia itu, Satrio? Tanya Wirya Sagara sambil menatap dalam ke arah Satrio. Tidak, Ki, aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran saja, balas Satrio sambil melesat mengikuti sosok makhluk gaib yang baru saja dia jinakkan itu. Dengan kekuatan dan kecepatannya, Sukma Satrio pun terus mengikuti makhluk gaib itu pergi. Dan setelah sampai di sebuah rumah besar, Satrio menghentikan langkahnya sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Rumah besar itu berdiri megah di tengah pekarangan luas yang dikelilingi pagar tinggi. Beberapa lampu di halaman masih menyala, memberikan pencahayaan redup yang cukup untuk menampilkan keadaan di sekitarnya. Satrio kini menyembunyikan dirinya di balik ajian sirep pawening, mulai mengamati dengan cermat bagaimana makhluk gaib yang tadi dia kendalikan kini merayap mendekati wanita bernama Mirna itu. Mirna tampak tenang, kedua matanya terpejam sambil mulutnya terus berkomat-kamit, seperti sedang membaca mantra pemanggil. Dia tidak menyadari bahwa apa yang dipanggilnya kini datang untuk dirinya sendiri. Perlahan aura gelap menyelimuti ruangan di mana Mirna berada. Angin dingin bertiup pelan bertanda bahwa energi yang dia undang telah tiba. Namun dalam sekejap, suasana berubah. Mirna tiba-tiba membuka matanya, wajahnya menegang. Makhluk yang seharusnya menjadi perantaranya dan mengabdi padanya, kini malah berbalik menyerangnya. Dan jerit kesakitan pun terdengar dari dalam sebuah ruangan yang hanya diterangi dengan nyala lilin. Satrio tetap mengamati dalam diam, membiarkan makhluk itu melaksanakan perintahnya. Mirna yang terlihat panik berusaha terus melawan dengan membaca mantra perlindungan, tetapi segalanya sudah terlambat. Makhluk itu melesat cepat mencengkram Mirna dengan energi yang kini tidak lagi tunduk padanya. Tubuh Mirna pun bergetar hebat, keringat dingin mengalir di dahinya, seakan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia mencoba menyingkirkan sosok makhluk gaib tersebut dengan mantra yang dia kuasai. Namun tidak satu pun ada yang berhasil. Kekuatan yang dulu dia gunakan untuk menguasai, kini berbalik menjadi hukuman baginya sendiri. Satrio tetap pada posisi bertahan, dan memastikan jika makhluk itu hanya akan memberikan pelajaran, bukan membinasakan. Namun betapa terkejutnya Satrio ketika sosok itu bekerja di luar kendalinya. Dan malam itu menjadi malam di mana dia harus menyaksikan seseorang tewas oleh makhluk gaib yang diperintahnya. Dasar makhluk bodoh, gumam Satrio yang langsung pergi meninggalkan tempat itu. Satrio melesat cepat, meninggalkan rumah besar yang kini diselimuti aura kematian. Meskipun niatnya hanya untuk memberi pelajaran, tapi makhluk gaib yang dia kendalikan bertindak di luar batas perintahnya. Dia merasa bersalah, tetapi tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dalam sekejap Satrio pun kembali ke rumah tua tempat tubuhnya berada. Dan tanpa sedikit pun kesulitan, dia kembali memasuki jasadnya. Sesaat matanya terbuka, tubuhnya terasa lemas, keringat dingin mengalir deras. Namun hal itu bukanlah apa-apa bagi Satrio. Karena dia tahu ini adalah pertama kalinya dia menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya dalam sebuah pertarungan gaib. Lain kali kau harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan, Satrio. Jangan sembarangan menghukum orang, karena bisa jadi akan berakibat buruk bagi dirimu sendiri, ujar sosok Wirya Sagara sebelum menghilang dari pandangan matanya. Ya Ki, aku salah, itu semua di luar kendaliku, ucap Satrio dalam hatinya. Setelah semua selesai, Satrio pun langsung mengetuk pintu kamar tempat di mana Romi dan juga Rita berada. Dan setelah Romi terbangun, Satrio pun mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi. Romi terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan. Rasa terkejut, takut dan sedikit lega bercampur menjadi satu. Sementara itu Rita yang masih setengah sadar mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan. Satrio menatap mereka dengan serius. Dia tahu jika kematian Mirna pasti akan menimbulkan kesedihan, karena biar bagaimanapun Romi dan Rita sangat mengenal baik sosok Mirna yang pernah menjadi ibu tiri mereka. Romi menghela nafas berat, lalu menatap Satrio dengan penuh kebingungan.
Bagaimana mungkin seseorang yang begitu ditakutinya selama ini bisa mati dalam semalam? Namun dia tidak ingin mempertanyakan lebih jauh. Baginya, ini adalah kebebasan yang selama ini dia impikan. Meskipun cara yang terjadi tidak seperti yang dia bayangkan. Dia pantas mendapatkannya, Mas. Tidak usah kau sesali, ujar sosok Pak Haryo yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Iya Pak, saya hanya sedikit menyesali perbuatan saya yang sedikit kebablasan, balas Satrio yang membuat Romi dan Rita kebingungan. Apa Bapak mau menyampaikan sesuatu kepada Mas Romi dan Mbak Rita? Tanya Satrio yang dibalas anggukan kepala dari Pak Haryo. Mengetahui jawaban dari Pak Haryo, Satrio pun langsung menggunakan kemampuannya untuk membawa Romi dan juga Rita masuk ke dimensi lain dan bertemu dengan ayah mereka. Begitu memasuki dimensi lain, Romi dan Rita langsung merasakan hawa yang begitu berbeda. Tempat itu begitu hening, dengan kabut tipis yang menyelimuti sekeliling mereka. Romi menggenggam erat tangan adiknya, sementara Satrio tetap membimbing mereka menuju sosok yang telah lama mereka rindukan. Tidak lama setelah itu, Pak Haryo terlihat berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. Wajahnya yang dulu selalu tampak lelah dan penuh kesedihan, kini terlihat lebih damai. Air mata pun mengenang di pelupuk mata Rita begitu melihat ayahnya berdiri di hadapannya. Tanpa ragu dia langsung berlari dan memeluk sosok itu. Meskipun tubuh Pak Haryo bukan lagi jasad manusia, melainkan sekedar bayangan di antara dua dunia. Romi pun menyusul berdiri di samping mereka, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ada begitu banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi tidak satupun kata yang mampu keluar dari mulutnya. Pak Haryo mengulurkan tangan mengusap kepala Rita dengan lembut, lalu menatap Romi dengan penuh kebanggaan. Maafkan ayah nak, yang telah membuat kalian menderita, bisik suara Pak Haryo dengan suara yang terdengar pelan. Kini kalian telah terbebas dari sesuatu yang mengancam kalian dan kalian harus melanjutkan hidup. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah kalian, imbunya dengan suara penuh ketegasan. Rita mengangguk sambil terus menangis. Sementara Romi mengepalkan tangannya, dia berjanji dalam hati untuk menjaga adiknya dan keluarganya dengan lebih baik. Waktunya sudah habis, jaga diri kalian nak, sekarang ayah akan benar-benar pergi, ujar Pak Haryo yang perlahan memendarkan cahaya dari tubuhnya. Perlahan tapi pasti tubuh Pak Haryo mulai memudar, berubah menjadi cahaya yang perlahan menghilang dalam kegelapan. Rita mencoba meraih ayahnya, tetapi dia hanya menggenggam udara kosong. Mengetahui hal itu, Satrio segera menarik kembali kesadaran Romi dan Rita ke dunia nyata sebelum ada kekuatan asing yang menahan sukma mereka. Begitu Romi dan Rita tersadar, keringat dingin membasahi tubuh mereka, nafas mereka terengah-engah, tetapi hati mereka terasa lebih ringan. Kejadian malam itu menjadi langkah awal bagi Satrio dalam menggunakan kekuatannya, tapi sayangnya malam itu pun harus sedikit ternoda dengan kematian Myrna yang telah menyebabkan kematian Pak Haryo dan juga telah menyengsarakan Romi serta Rita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.